Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dalam agenda bimbingan bahasa Arab Al-Quran yang kita singkat dengan Bimbara di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memudahkan kita, memberikan rezeki khusus pada kita, memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui huruf-hurufnya, melalui isim-isimnya dan melalui fi'il-fi'ilnya. Pada pertemuan hari ini kita akan secara khusus membahas huruf-huruf bermakna dari ayat 6 sampai ayat 24 dari surat Al-Baqarah. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung, silahkan membuka surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 24. Kita akan mengurai ya atau mencocokkan dengan PR yang sudah kita berikan dengan tugas untuk mencari huruf-huruf bermaknanya. Dipersilahkan. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, hurufnya adalah inna dan ala. A'angdartahum, hamzahnya a adalah huruf. Am lam tungzirhum, amnya huruf bermakna, lamnya huruf bermakna. La yu'minun, lanya huruf bermakna. Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Huruf bermaknanya ala, kemudian wa dan ala. Wa ala absarihim ghishawah, hurufnya wa ala. Walahum adzabun azim, huruf bermaknanya adalah wa dan la. Ayat yang ke-8, wa minan nasi, wa dan mina. Ini penulisan dalam Al-Quran min ya, min atau mina. May yaqulu amanna billah, hurufnya adalah bi. Wa bil yaumil akhir, wa bi. Wa ma hum bimu'minin, wa ma dan bi. Bi mu'minin, bi-nya huruf bermakna. Kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu, wa walladzi, wa-nya, wa ma yakhda'una, wa dan ma, illa anfusahum, illa wa ma yash'urun, wa dan ma-nya adalah huruf bermakna. Berlanjut ke ayat ke-10, fi qulubihim marad, fi huruf bermakna, fazadahumullahu marada, fa-nya huruf bermakna, walahum adzabun alim, wa dan la-nya, walahum wa la huruf bermakna, bima kanu yakdzibun, bi-nya huruf bermakna. Ayat ke-11, wa idza qila lahum, wa dan idza serta lahum, la-nya huruf bermakna, la tufsidu fil ard, la huruf bermakna, fi huruf bermakna, qalu innama nahnu muslihun, inna huruf bermaknanya. Ayat ke-12, ala innahum humul mufsidun, ala huruf bermakna, inna huruf bermakna, walakin la yash'urun, wa huruf bermakna, lakin huruf bermakna, la huruf bermakna. Ayat ke-13, wa idza qila lahum aminu, wa huruf bermakna, idza huruf bermakna, lahum la-nya huruf bermakna. Aminu ya, kama amanan nas, ka-nya huruf bermakna. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, anu'minu hamzahnya huruf bermaknanya, huruf istifham. Kama, ka-nya huruf bermakna. Ala innahum, ala huruf bermakna, inna huruf bermakna. Humus sufaha walakin la ya'lamun, humus sufaha walakin la ya'lamun, huruf bermaknanya adalah wa dan lakin serta la. Ayat ke-14,
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa huruf bermakna, idza huruf bermakna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Wa huruf bermakna, idza huruf bermakna, ila huruf bermakna. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inna huruf bermakna, innanya ya. Alifnya adalah isim ya. Ma'akum innama, inna huruf bermakna, ma'a itu adalah isim. Ayat ke-15 ya, ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Huruf bermaknanya bi, kemudian wa. Fi tughyanihim ya'mahun. Fi huruf bermakna. Ayat yang terakhir, ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Bi huruf bermakna. Fama rabihat, fa dan ma huruf bermakna. Tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa dan ma huruf bermakna. Ini di halaman 3 surat Al-Baqarah dari ayat ke-6 sampai ke-16. Coba Bapak Ibu teman-teman semuanya, salahnya ada berapa dihitung. Salahnya ada berapa dihitung di situ, dan kita lanjutkan ayat yang ke-17. Kita lanjutkan ayat ke-17 halaman 4. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Huruf bermaknanya adalah ka, kamathali, ka. Falamma adaa'at ma haulah. Huruf bermakna adalah falamma, kemudian ma. Dhahaballahu binurihim bi wa tarakahum wa fi dhulumatil la yubsirun. Fi dan la. Ayat ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat ke-18 ini fahum, fanya, dan la. Ini karena puasa ini kan nggak boleh minum nih. Ayat ke-19. Au kasayyibin minas sama. Au ka mina, itu huruf-huruf bermaknanya. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Fi, kemudian wa, kemudian wa lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Fi huruf bermaknanya minas sawa'iqi hadaral maut. Mina huruf bermakna wallahu muhitun bil kafirin. Wa dan bi, bil kafirin, bi huruf bermakna. Ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tidak ada. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Lahum, lanya. Fihi, fihi, finya. Wa idza adlama alaihim qamu. Wa idza, ya, wa dan idza kemudian ala, alaihim, alanya. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim. Wa lau, kemudian la dhahaba, lanya huruf bermakna bisam'ihim bi. Wa absarihim wa, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna kemudian ala, itu ayat 20. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Huruf bermaknanya adalah ya dan ayyuha. Jadi itu ya sendiri, ayyuha sendiri itu. Ya. Makanya ya ketemu dengan ayyuha itu kan mad jaiz. Mad jaiz artinya membedakan. Ya itu sendiri, ayyuha sendiri. Artinya ya hai, wahai. Itu sangat penting panggilan. Walladzina min qablihim. Wa dan min, ya. La'allakum tattaqun. La'alla hurufnya, ya. Wa min kemudian la'alla, itu ayat 21. Ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul ard. Hurufnya adalah la, lakum, ya, la. Firasyaw was samaa binaa. Wa was samaa kemudian nggak ada lagi. Wa anzala minas sama. Wa dan mina, ya.
Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Ya, fa kemudian bi. Minas thamarati rizqan lakum, mina dan la lakum. Fala taj'alu lillah, fa kemudian la kemudian li. Angdadan wa antum ta'lamun. Wa itu huruf-huruf bermaknanya. Ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa kemudian in kemudian fi kemudian mimma, minnya. Mimma itu kan min dan ma, ya. Ala itu huruf bermakna. Fa'tu bi suratim min mithlih. Fa huruf bermakna, bi huruf bermakna, min, ya, min bermakna. Wad'u syuhada'akum, wa huruf bermakna, min dunillah, min huruf bermakna, in kuntum shadiqin, in huruf bermakna. Ayat terakhir ayat 24, fa illam taf'alu, fa kemudian in kemudian lam itu huruf-huruf bermaknanya. Walan taf'alu, wa huruf bermakna, lan huruf bermakna. Fattaqun nar, fa-nya huruf bermakna. Allati waquduhan nas, wa-nya bukan huruf bermakna, kan ini satu kata, waqud, ya. Wal hijarah, wa-nya huruf bermakna. U'iddat lil kafirin, terakhir li huruf bermaknanya. Ini dari halaman 4 surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 24. Mana salahnya dihitung, ya, berapa salahnya. Kalau betulnya nggak usah dihitung, yang salahnya aja, ya. Baik, coba dihitung salahnya ada berapa. Kemudian coba kita perhatikan yang biasa salah itu adalah terkait dengan hamzah. Hamzah istifham itu yang hamzah tapi dia huruf untuk menanyakan, yang maknanya seperti dengan hal. Itu para ulama menyampaikan dia adalah masuk ke huruf, ya. Biasanya kan istifham itu adalah ismul istifham, ya. Isim, ya, isim tanya atau kata tanya. Tapi di sini khusus untuk hamzah ini dan hal dimasukkan kepada huruf, ya, huruf istifham, huruf yang fungsinya untuk menanyakan. Ini seringkali kita salah, ya. Di dalam Al-Quran hanya sedikit yang hamzah berfungsi sebagai kata tanya, ya, kata tanya. Di antaranya di halaman 3 ini ada 2 tempat, ya kan, ayat yang ke-6 kemudian ayat yang ke-13. A'angzartahum dengan anu minu. Kemudian yang kedua yang sering keliru atau salah juga adalah huruf ma, huruf bermakna ma, yang artinya itu ma tidak, ya, atau bukan, atau huruf nafi, ya, huruf nafi. Para ulama itu menyebutkan fungsi ma itu ada 20-an lebih. Di dalam Al-Quran itu ma kita bisa mendapatkannya hampir 1000 tempat. 1000 tempat lebih, ya, ma. Yang para ulama bahasa menyebutkan makna ma itu lebih dari 20, ya. Kemudian ada yang meringkas lagi menjadi 9, ya, ada ma usuliyah, kemudian ma masdariyah, kemudian ma istifham dan seterusnya, atau ma nafiyah, ya. Tapi kita di sini menyimpulkan, saya secara pribadi menyimpulkan 2, ya. Ma itu adalah fungsinya 2. Satu sebagai isim, satu sebagai huruf, itu aja udah, ya. Satu sebagai isim dan satu sebagai huruf. Dan huruf bermakna di sini adalah yang kita cari, ma yang artinya tidak, ya, atau bukan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana membedakan ma yang isim dengan ma yang huruf, kan gitu, ya. Para ulama menyampaikan kalau ma yang huruf itu apabila masuk ke kata kerja yang lampau, ya. Tapi kalau kita belum tahu kata kerja lampau bagaimana, ya, fi'il madhinya kita belum tahu, ya, susah juga kan. Kemudian ada juga yang menyebutkan apabila ma yang huruf itu yang artinya tidak adalah apabila setelahnya ada huruf istisna, ada huruf yang fungsinya untuk mengecualikan, yaitu illah, ya, illah, seperti ayat yang ke-9 gitu, ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Berarti ma-nya di situ adalah artinya tidak atau huruf, ya.
Dalam surat-surat yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu. Wa ma-nya di situ adalah artinya tidak, bukan isim. Nah, bukan sesuatu atau bukan apa-apa yang itu. Yang jelas kita harus sering banyak interaksi dengan huruf ma ini ya. Kita harus sering banyak interaksi dengan huruf-huruf Al-Qur'an ini, huruf-huruf bermakna ini sehingga kita akan tahu ya, syuur kita hidup ya. Selera kita hidup. Ini ma-nya yang dimaksud adalah ma isim atau ma ya huruf bermakna. Nah, ini sangat penting menghidupkan hati kita nyambung dengan huruf-huruf itu. Ya. Artinya maknanya juga akan coba kita ketahui begitu ya. Kemudian huruf ma'a ya. Ini ma'a ini masuk ke isim, ma'a. Ma'a ini isim bukan huruf ya, bukan huruf jar. Huruf yang mengkasrahkan bukan. Dia adalah isim karena ulama menyampaikan ma'a itu menerima untuk isim, artinya bisa dijadikan sebagai kata majmu' ya, sebagai kata majmu' berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya, misalnya min ya atau ila ya, maka ma'a itu dimasukkan ke isim. Contohnya ma'iyatullah. Jadi huruf ma'a ini adalah bukan huruf bermakna, tapi dia adalah masuk dalam komponen isim. Kita lanjutkan ke halaman 4. Yang tadi halaman 3. Kalau memang belum jelas ya boleh ditanyakan nanti ya. Halaman keempat itu di sana kita temukan ya ayyuha ayat 21. Ayat 21 ya ayyuha yaitu adalah huruf bermakna ya dan ayyuha. Jadi ya itu sebenarnya sendiri ya, seruan, kemudian huruf seruan harfun nida, ayyuha juga sendiri. Misalnya ya Muhammad ya, ayyuhal fityan. Nah, itu sendiri. Digabungkan ya ayyuha itu karena saking penting ya, saking pentingnya. Nah, gitu. Kemudian ayat yang terakhir ayat 24 itu juga suka bersalah, itu suka salah pada kata waquduha. Itu sering nanti uanya huruf ya. Sering menyebut uanya huruf. Ya. Padahal di situ waqudu itu adalah satu kata, bukan wa sendiri, kudu sendiri ya, tidak. Karena waqudu itu adalah ya bahan bakar ya, bisa kayu bakar atau bisa maknanya kompor, itu juga bisa ya. Tapi kalau uanya sendiri, kudu sendiri, kudun itu ini leher yang jenjang, menunjukkan kecantikan seseorang itu lehernya panjang ya gitu. Atau kalung, kud itu bisa maknanya kalung ya, kalung. Nah, jadi itu kemudian apalagi terkait dengan hal-hal yang memang belum jelas ya, banyak salahnya di mana nanti bisa ditanyakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan, ada tugas lagi, masih mencari huruf-huruf bermakna ya, mencari huruf-huruf bermakna. Jadi selama bulan Ramadan ini coba kita kualitas membaca Al-Qur'annya ditambah dengan memahami huruf-huruf Allah Subhanahu wa taala ini ya. Tugas selanjutnya adalah mencari huruf bermakna dari halaman 5 sampai halaman 6 dari surat Al-Baqarah ya. Jadi ayat 25 ya, ayat 25 sampai ayat berapa itu? Ya, yang jelas halaman 5 sampai halaman 6 ya. Halaman 5 sampai halaman 6 itu halaman 5 ayat 25 sampai 29 dan halaman 6 ayat 30 ya, ayat 30 sampai 37. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan koreksi lagi. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita lebih sedikit ya. Kesalahan-kesalahan kita lebih sedikit. Kalau masih ada banyak salahnya berarti kita interaksi dengan huruf-hurufnya saja kita belum ya. Huruf-hurufnya saja kita belum. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.